Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, pada kajian hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada kajian mutiara ke-12 dari kitab Matan Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan kajian ini merupakan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab yaitu Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Untuk itu mohon diperhatikan seksama dan mohon dikaji bersama kitab yang ada pada panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Manafa'ah, tiada manfaat, tiada memberikan kemanfaatan atau memberikan faidah al-qalba kepada hati. Apa syai'un, sesuatu, mithlu uzlatin, yang semisal uzlah, di mana yadkhulu, masuk dia dengan uzlah atau ke dalam uzlah itu. Apa yang masuk? Maidanu fikratin, yaitu area, yaitu pemikiran-pemikiran, area pikiran-pikiran. Artinya apa? Artinya begini, di dalam memahami kata mutiara yang ke-12 ini, bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat kepada hati. Semisal orang dalam keadaan atau sedang melakukan riyadhah, latihan atau beruslah, riyadhah uslah, melatih dengan rasa, yaitu melatih dengan cara uslah, di mana di dalam uzlahnya ternyata dia masih memasukkan, masih menarik-narik. Ketika seseorang itu sedang melakukan uzlah, apa yang ditarik, apa yang dimasukkan di saat seseorang itu melakukan uzlah, yaitu maidanu fikratin, yaitu area pemikiran-pemikiran. Artinya bahwa orang kalau sudah uzlah, sudah menjauhi dari hiruk pikuk dunia, atau dalam kata lain dia sedang berkholwat di sebuah tempat atau di dalam sebuah komunitas, ya, seseorang seperti di dalam sebuah jamiah thariqah, satu misal, bahwa ketika Anda sedang uzlah, menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia, dari mengatur dunia, dari memikirkan tentang dunia, maka jangan sampai ketika Anda sudah melakukan atau berada di area uzlah itu masih berpikiran, masih memikirkan sesuatu yang bersifat kebendaan atau dunia. Artinya apa? Artinya uzlahnya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruh apa-apa ya terhadap hati Anda. Karena yang namanya uzlah itu tujuan dan maksudnya dan kepentingannya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa hanya khusus, bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui uzlah, dengan cara berzikir, ya, dengan cara merenung, kontemplasi bersama orang-orang yang melakukan uzlah atau sedang uzlah sendiri. Jadi uzlah itu artinya adalah menjauhkan dari pikiran-pikiran yang terkait dengan aspek-aspek dunia. An-naf'u, kita akan membahas masalah an-naf'u. An-naf'u adapun lafadz manafa'ah. Manafa'ah diambil dari nafa'ah. Dijadikan masdar an-naf'u di sini.
An-naf'u itu apa artinya? An-naf'u itu artinya adalah isolul faidati, menghadirkan atau mendatangkan faidah. Maka di sana tadi manafa'al qalba itu artinya tiada bisa mendatangkan faidah, arti daripada nafa'a. Yang kemudian kalau dibentuk masdarkan, kalau dibentuk masdar nafa'a yanfa'u naf'an, naf'an itu an-naf'u itu maknanya adalah mendatangkan faidah. Wal qalbu, sedangkan hati itu sendiri maknanya adalah al-quwatu al-musta'addatu. Jadi hati adalah kekuatan al-musta'addatu yang dipersiapkan likubulil ilmi, untuk menerima daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal uzlatu, maka adapun makna uzlah itu sendiri ini. Uzlah yang dimaksudkan di sini adalah infiradul qalbi billahi, menyendirikan hati billahi, hanya dengan Allah. Jadi tidak ada satupun yang berada di dalam hati seseorang yang uzlah itu kecuali yaitu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Infirad namanya, infirad. Infirad itu menyendirikan hati. Sudah tidak mikiri kerja, sudah tidak mikiri tanggung jawab, ya. Tentu ini uzlah ini hanya bisa dilakukan tentu ketika uzlah menghindar dari pergaulan ini, tentu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak banyak tanggung jawabnya, ya, uzlah di sini. Jadi infiradul qalbi, jadi menyendirikan hatinya billahi, dengan Allah. Atau bisa saja sekalipun seseorang itu sedang ada di dalam komunitas, bergaul dengan orang, ya, bergaul dengan orang, bermuasyarah dengan manusia, tetapi bahwa muasyarahnya, pergaulannya itu tidak mempengaruhi terhadap apa? Terhadap hati seseorang. Dia tetap nyambung dengan Allah sekalipun dia sedang melayani seseorang. Bisa juga itu dilakukan dengan cara seperti itu uzlah. Jadi uzlah memang tidak harus seseorang itu harus menjauhi diri dari kerumunan banyak orang, atau menjauhkan diri dari bergaul dengan orang dengan cara hidup menyendiri, juga tidak seperti itu. Bisa saja sekalipun hidup bersama-sama, hidup bergaul, tapi hatinya tidak pernah bisa diintervensi oleh seorang pun atau oleh orang lain. Hatinya hanya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lisannya mengucapkan sesuatu yang bersifat dunia, tapi hatinya tetap nyambung kepada Allah. Sekalipun tangannya dia sedang melakukan muamalah, melakukan pekerjaan, tapi hatinya yaitu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja uzlah dengan cara seperti itu. Waqad yuradu, dan kadang-kadang yuradu yang dimaksudkan biar dengan uzlah itu al-khalwatu, maknanya adalah khalwah, menyendiri. Jadi ada uzlah dalam bentuk menyendiri hatinya, ya, dalam arti sekalipun dia bergaul dengan banyak orang, sekalipun dia punya anak istri, sekalipun dia seorang yang memang pekerjaannya sebagai melayani banyak orang, ya, bisa saja itu juga dilakukan cara uzlah yang namanya uzlatu bil qalbi, jadi uzlah dengan melalui hati, sekalipun dia hidup di kerumunan banyak orang. Dan kadang-kadang waqad yuradu, kadang-kadang yang dimaksudkan biar dengan uzlah itu al-khalwatu, menyendiri. Allati, yang hiya adapun khalwah itu infiradul qalibi, menyendirinya jasad, menyendirinya badan, anin nasi, dari bergaul dengan orang. Ini juga bisa diartikan uzlah di sini adalah al-khalwah. Khalwah yang dimaksudkan yaitu seseorang itu menyendirikan fisiknya, menyendirikan badannya, tidak bergaul dengan banyak orang. Dia menjaga, ya, menahan diri untuk tidak sering bergaul dengan orang. Itu makna uzlah yang lain yang dengan istilah adalah al-khalwah. Wa huwa, adapun yaitu uzlah, al-muradu
yang dimaksudkan huna di sini maksudnya uzlah yang bermakna khalwa ini. Karena apa? Yang dimaksudkan di sini adalah itlayan faridul qalbu fil ghalib illa idza infaradal qalibu. Yang dimaksudkan di sini ini seperti ini. Jadi yang dimaksudkan dengan dalam pembahasan di sini adalah pembahasan masalah uzlah itu adalah uzlah secara fisik. Ya. Jadi apa maksudnya? Karena begini, layan faridul qalbu, karena layan faridu tidak akan bisa sendiri apa al-qalbu hati fil ghalibi pada umumnya, pada kapranya, illa kecuali akan bisa menyendiri yang namanya hati itu idza infarada, apabila menyendiri apa al-qalibu yang namanya jasad atau fisik. Jadi yang dimaksudkan dalam pemahaman uzlah di dalam konteks pembahasan di sini adalah uzlah yang dalam artian yang dimaksudkan adalah uzlah menghindarkan diri dari bergaul dengan orang. Jadi menyendirilah, tidak bergaul dengan orang. Karena begini, karena yang namanya hati itu biasanya sulit untuk bisa uzlah. Ya, sulit hati itu bisa uzlah ketika seseorang itu masih bergaul dengan banyak orang, sulit, kecuali pada orang-orang tertentu yang sudah punya makom yang lumayan tinggi lah makomnya. Tetapi selama itu masih makomnya biasa, maka perlu ya dengan cara uzlah menjauhkan diri, tidak bergaul dengan banyak orang, bukan dalam arti kita mendiskreditkan diri, tidak. Dalam pengertian ini untuk melatih biar hati kita itu bisa mempunyai ketajaman spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar terjaga hati ini dengan cara apa itu? Menghindar, tidak bergaul dengan banyak orang. Karena ketika jasad atau fisik itu bergaul dengan orang, maka sulit untuk melakukan uzlah secara qalbiyah, itu sulit sekali, sulit. Maka itu di sini dinyatakan bahwa tidak akan pernah seseorang itu bisa menyendirikan hatinya hanya dengan Allah, biasanya kecuali seseorang itu harus infirad, harus menyendirikan secara fisik. Karena sulit untuk menghindar dari tidak terpengaruh dari orang itu. Ya, sulit itu kita, kecuali orang yang sudah makomnya tinggi. Apalagi yang namanya tabiat, karakter itu adalah sangat mudah dipengaruhi oleh orang. Makanya ada sebuah pernyataan bahwa at-tabu yusraku bit-tab'i. Tidak sedikit orang itu tabiatnya baik itu bisa dicuri, tabiat yang baik itu dicuri oleh tabiat yang jelek. Gara-gara apa? Di antaranya karena pergaulan. Maka ini pentingnya uzlah, ya. Uzlah ini pentingnya ya di sini yang dimaksudkan uzlah itu, ya. Karena sulit orang itu untuk menguzlahkan qalbiyahnya tanpa menguzlahkan secara jasad atau secara fisik. Wa maidan, adapun lafadz maidan itu bil fathi, dengan di fathah, bil fathah mimnya ya, maidan. Wal kasri juga bisa dibaca kasroh. Jadi kalau dibaca kasroh akhirnya menjadi midan. Kalau dibaca fathah menjadi maidan, kalau dibaca kasroh menjadi midan. Fil mimi pada mimnya. Itu maksudnya adalah majalul khayli, majalul khayli, tempat berkelilingnya kuda. Jadi lafadz maidan atau lafadz midan itu sama saja. Itu asal kata itu berarti atau bermakna secara khusus diartikan kepada tempat berkelilingnya daripada kuda. Kemudian kalimat ini ustu'iro diisti'arokan. Jadi kalau ada di dalam ilmu balaghah itu isti'aroh, ya. Ada isti'aroh makniyah, ada isti'aroh tasrifiyah itu, ya. Jadi ada isti'aroh makniyah. Lah, kalimat ini kemudian dipinjam. Kalimat
maidan ini kemudian dipinjam huna di sini ustu'iro dipinjam apa lafat maidan huna di sini dipinjam lil afkari digabungkan dengan lafat afkar fikr, makanya maidanul fikroh, maidanul fikrotin digabung dengan itu. Semestinya kalimat ini selalu digabung dengan habitat atau komunitas hewan, semestinya seperti itu. Tetapi kemudian kalimat ini dipinjamkan kepada, yaitu dibuat untuk afkar, untuk berpikir, untuk pikiran-pikiran. Karena apa? Tarot dadah fi mawaqi'iyah. Karena mungkin ada kesamaan sifat namanya, kesamaan di dalam sifatnya. Sifat antara pikiran, ya, pikiran manusia dengan, yaitu khair, dengan kuda, itu ada kesamaan sifat. Kenapa tarot dadah? Karena bolak-baliknya. Sifatnya pikiran itu tarot dadah karena selalu bolak-balik, cepat perpindahannya itu, ya. Tidak bertempat di dalam satu tempat begitu pikiran itu. Pikiran itu cepat berpindah-pindah. Tarot dadah karena bolak-baliknya, ya, lalu lalangnya akan afkar akan pikiran-pikiran. Fi mawaqi'iyah, pada tempatnya pikiran-pikiran. Karena pikiran itu tidak duduk jumeneng, ya, secara langgeng begitu. Pikiran orang itu sangat gampang pindah-pindah, ya, artinya sangat gampang pindah, ya, sangat gampang dipengaruhi. Nggak usah dipengaruhi, sendiri saja manusia itu selalu pikirannya berpindah-pindah. Makanya ada yang disebut dengan marah, ada senang, ada cinta, ya seperti itulah pikiran manusia itu, ya. Kadang-kadang senang sama seorang, kadang-kadang benci kepada seseorang, ya. Apapun persoalannya, kadang-kadang diam sendiri aja pikirannya berubah-ubah. Persis itu dengan sifatnya kuda, yang senengannya kuda itu, coba lihat kalau di kandang, tidak pernah ceritanya kuda itu diem, tidak pernah, ya. Dilepas dalam kandang itu nggak pernah kuda itu diem begitu. Lain dengan kerbau, ya, lain dengan sapi. Tapi kalau kuda itu begitu dilepas, dia akan mundar-mandir. Jadi tarot dadah mundar-mandirnya pikiran-pikiran fi mawaqi'iyah, pada tempatnya afkar. Itu persis seperti sifatnya katarot dutil khayli, seperti mundar-mandirnya, bolak-baliknya daripada kuda fi majaliyah, ada di tempatnya kuda. Persis. Maka ini kalimat ini bisa dipinjamkan. Makna yang aslinya adalah maidan itu atau midan itu adalah tempat, ya, tempat kandangnya kuda. Kemudian dipinjamkan kalimat ini untuk digunakan untuk fikroh, untuk pikiran-pikiran. Karena hampir sama sifat mundar-mandirnya kuda itu dengan sifat mundar-mandirnya, tidak istiqomahnya, tidak jumenengnya pikiran-pikiran manusia. Wal fikrotu, maka adapun fikroh itu sendiri. Fikroh itu adalah sayrul qalbi, berjalannya atau perjalanannya hati ila hadrati rabbi, menuju kemaharibaan Tuhan. Jadi kalau bicara fikroh, maka sesungguhnya fikroh itu adalah perjalanannya hati menuju kepada Allah. Itu fikroh. Ya, fikroh yang secara makna aslinya itu seperti itu. Jadi fikroh itu adalah sayrul qalbi, jalannya hati, ya, untuk menuju kemaharibaan atau menuju kepada hadrohnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya, adapun fikroh itu ala qismaini, dibagi menjadi dua bagian. Fikroh tasdiqin wa imanin. Pertama adalah fikroh, jalannya hati, ya, yang menuju kepada Allah itu bersifat tasdiqin wa imanin, membenarkan dan meyakini. Jadi sudah iman begitu saja, menerima semua apa yang hadir, yang datang dari Allah, diterima, tidak perlu menggunakan argumentasi untuk mempercayai itu, cukup dengan meyakini. Kalau sesuatu itu datang dari Allah, dia percaya, nggak perlu bukti,
nggak perlu argumentasi. Ada ya fikrati syuhudin, ada fikroh. Jadi perjalanannya hati itu dengan cara syuhud, menyaksikan, wa iyani, dan menyaksikan dengan mata. Alama sebagaimana sesuatu penjelasan yakti yang akan datang apa? Ma dalam pengertian adalah penjelasan masalah ini, masalah fikroh ini. Qultu, saya katakan, la syai'ah, tiada sesuatu anfa'a yang lebih bermanfaat atau memberikan manfaat lil qalbi, kepada hati, min uzlatin, ya tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati itu dari uzlah yang mashubatin, yang disertai bifikrotin, dengan memasukkan fikroh, memasukkan pikiran-pikiran. Tidak ada satupun kemanfaatannya bagi orang yang melakukan uzlah, di mana pada saat melakukan uzlah itu masih menyertakan pikiran-pikirannya, nggak ada artinya apa. Saya contohkan begini. Dulu kalau di Jombang itu biasanya kalau Rebo Legian Rebo Wage gitu, itu mbak-mbak kita itu dulu ikut torikoh, rutinan namanya ya, rutinan torikoh itu biasa ya. Rutinan torikoh itu dilakukan oleh nenek-nenek kita dulu dalam rangka pertama adalah biar dekat dengan Allah, biar wusulnya dengan Allah itu betul-betul wusul yang cepat, sejati, ibadahnya biar terarah dengan baik. Tentu di situ yang namanya di Jamiah Toriko itu banyak sekali kan. Torikonya adalah Naqsabandi dan Qadari. Ya, terus banyak sekali. Nah, tujuannya ke sana itu adalah apa itu? Untuk melakukan riyadhah, melatih hati biar selalu bersatu dan bersama dengan Allah. Tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali hanyalah di dalam hatinya itu adalah ingat terus kepada Allah SWT. Sehingga dia pada setiap Rebo Wagean ya, dia selalu, beliau nenek-nenek kita itu ke sana. Bahkan itu nanti akan ditugasi ya, diberi wadifah atau tugas dzikir, wirid ya. Ada aurat, ada wirid wajib dan ada wirid sunnah. Ya, kemudian nanti diamalkan baik munfaridan wa jamaatan, baik nanti diamalkan sendiri dan ada yang diamalkan secara berjamaah. Nah, itu tidak bedanya dengan uzlah. Jadi uzlah itu jadi meninggalkan rumah, meninggalkan istri sementara ya, walaupun sementara sifatnya, kemudian dia pergi ke jamiah yaitu toriko di sana ya, wirid bareng, zikir bareng di sana ya, yang tentu di situ ada mursyidnya. Nah, tentu pada saat kita ada di sana itu jangan sampai kita jangan sampai kita itu pada saat uzlah, yang saya artikan uzlah itu seperti tadi, wirid bersama, zikir bersama dalam komunitas toriko itu, jangan sampai itu turun lagi, jangan sampai gampang terpengaruhi. Yang kita sudah uzlah, kita tinggalkan anak istri sementara ya, untuk pergi ke jamiah itu, ternyata di sana banyak orang. Nah, pada saat setelah wirid, setelah zikir, ditanya kadang-kadang, ini yang sering terjadi ya, omong-omongan ngalor ngidul ya. Kemudian tanya nama, alamat, pekerjaan, terus kemudian punya anak berapa ya, akhirnya usahanya bagaimana. Wah, ini yang dimaksudkan bahwa nanti ya, ketika ini adalah ujiannya orang uzlah, ketika uzlahnya itu dilakukan bersama-sama, ini bahayanya, ini nggak benar ini caranya. Dan ini yang akan menghilangkan nilai daripada uzlah. Karena apa? Anda semestinya ketika sudah di makom uzlah, di tempat di mana Anda melakukan uzlah, ya, mengasingkan diri, ya, tidak lagi menyertakan sesuatu yang selain Allah di dalam hatinya, kok kemudian komunikasinya adalah komunikasi
bertanya tentang alamat, bertanya tentang berapa anaknya, bertanya tentang kesuksesan anak-anaknya, membicarakan, akhirnya nggak jadi di situ uzlah itu. Ya, akhirnya apalagi tanya bisnisnya, berapa sapinya, berapa sawahnya. Ini yang akan rusak ya terhadap nilai-nilai uzlah. Maka itu tidak ada manfaatnya ketika hati diajak uzlah tetapi masih menyertakan pikiran-pikiran dunia. Sama dengan orang ke Mekah. Orang kalau sudah di Mekah, baik itu niat umroh maupun niat haji, hati-hati sudah. Anda itu seperti uzlah. Ya, bukan seperti Anda itu sedang uzlah, meninggalkan keluarga dari Indonesia, dari tempat tinggal Anda, meninggalkan rutinitas kebiasaan kerjanya, meninggalkan anak dan cucu, meninggalkan ladangnya, rumahnya, ditinggalkan semua dalam rangka ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan uzlah. Tetapi kebanyakan ketika ada di dalam ruang uzlah itu banyak sekali itu jamaah-jamaah kita itu kalau sudah di sana itu pikirannya itu justru mikirkan yang di rumah, mikirkan sapinya, mikirkan ladangnya, sawahnya, panennya, bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang ngebel, dan bahkan tidak sedikit juga yang hanya disibukkan dengan belanja, beli. Ingat Anda ke Mekah, tujuannya itu hanya satu, untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara uzlah, meninggalkan segala hiruk pikuk dunia Anda, keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan, itu dalam rangka ingin mendekat kepada Allah SWT. Di saat Anda ada di ruang uzlah seperti di Mekah, di haram itu, prioritaskan ibadah secara keseluruhan. Pikiran Anda, meripat Anda, angan-angan Anda, semuanya tujukan hanya ibadah kepada Allah. Jangan sampai ingat di rumah, apalagi nyari kabar-kabar, gimana kabarnya di rumah, gimana itu panennya itu dapat berapa. Wah, ini rusak ini. Maka itu banyak kehilangan kemanfaatan orang uzlah itu ketika masih memasukkan, masih menarik pikiran-pikiran terhadap pikiran dunia. Termasuk orang umroh, orang haji itu sudah, jangan sampailah kalau sudah di sana itu sudah konsentrasikan, khusyukkan ibadah Anda itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin berjumpa, menyampaikan sholawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annal uzlah kal hamiyah. Dan itu ulama mengumpamakan dengan istilah li'annal uzlata, karena uzlah itu kal hamiyati, seperti hamiyah itu tarak. Tarak itu apa ya? Tarak itu kalau orang sakit itu, umpamanya orang sakit itu tidak diperbolehkan makan daging, ya, kemudian dia tidak makan daging, nah itu namanya tarak, menghindari dari makanan larangan, menjagalah. Kalau bahasa aslinya hamiyah itu menjaga, hama yahmi himayatan, ya. Kal hamiyati, seperti menjaga. Wal fikrotu, sedangkan fikroh, jadi uzlah itu diibaratkan oleh ulama seperti memelihara atau menjaga, atau tarak jawanya. Sedangkan fikroh itu sendiri, fikroh itu diibaratkan kadawai, seperti obat. Falayan fa'u, maka tidak ada manfaatnya apa adawa'u, obat, min ghairi hamiyatin, tanpa disertai, ya, tanpa adanya menjaga makanan yang dilarang. Tidak ada manfaatnya kita berobat dari sebuah penyakit sementara makanan-makanan yang menjadi larangan, makanan-makanan yang membahayakan kepada kita tetap kita makan. Nggak ada artinya. Berobat itu tidak ada artinya. Jadi kalau memang kita berobat, maka kita harus mencegah, memelihara, jangan sampai kita itu memasukkan makanan-makanan yang dilarang. Satu misal, orang sakit darah tinggi,
Diperiksa dinyatakan ini sakit darah tinggi. Diberi obat sama dokter. Dan diberi obat. Obatnya satu misal dengan obat yang sudah generik. Tapi sekalipun diberi obat dia tidak mencegah dari makanan-makanan larangan. Satu misal tetap mengasup atau makan makanan yang sifatnya asin, makan yang lemak-lemak, yang berbau gaji-gajian itu dimakan masih, padahal itu larang. Maka nggak ada artinya orang itu berobat dari penyakit sekalipun dia nguntal pil, sekalipun dia minum obat, bahwa obatnya itu nggak ada artinya apa-apa selama seseorang itu juga tidak memelihara dari makanan yang dilarang, tidak menghindar dari makanan yang dilarang. Sama dengan uzlah begitu, orang uzlah itu. Sekalipun Anda uzlah ke Mekah, ya, dalam rangka biar usul kepada Allah, tetapi ketika Anda uzlah di sana, pikiran-pikiran Anda itu di rumah, pikiran-pikiran Anda itu masih mikirin dunia, mikirin bisnisnya, mikirin materinya, gak ada artinya apa-apa itu, ya. Wala faidah. Begitu juga tidak ada faedah fil hamiyati di dalam menjaga min ghairi dawain, tanpa dengan berobat. Begitu juga orang itu juga tidak cukup mencegah dari larangan-larangan atau tarak dari makanan-makanan yang dilarang tanpa berobat. Satu misal dia dinyatakan saya kata tadi yaitu darah tinggi, dia mencegah dari asin, dicegah dari makanan yang bau lemak-lemak juga dicegah, tapi tidak berobat dia, nggak ada artinya apa-apa juga. Jadi harus sinergi antara ketika orang itu sakit, antara minum obat juga menjaga dari semua makanan-makanan yang dilarang. Fala khaira, maka tiada kebaikan itu maujud fi uzlatin di dalam uzlah, la fikrata fiha, yang tidak ada fikroh atau pikiran-pikiran itu maujud fiha di dalam uzlah. Jadi tidak ada baiknya pula di dalam uzlah yang tidak mikir terhadap uzlah. Jadi nggak ada baiknya orang beruzlah tapi tidak mikirkan uzlahnya. Harus dipikirkan uzlah itu bagaimana, uzlah itu jangan sampai rusak. Itu dipikirkan, maksudnya seperti itu. Jadi fala khaira fi uzlatin la fikrata fiha. Tidaklah baik di dalam uzlah yang tidak menggunakan pikiran. Fiha artinya pikiran itu tidak memperjalankan sairul qalbi ila hadrati rabbi, dia di dalam uzlah. Jadi gak kemudian uzlah itu diem tok. Ya, diem tok itu gak benar itu. Kalau uzlah diem tok, umumnya hanya lesannya doang yang berzikir, tapi tidak kemudian menghadirkan fikroh, ya, sairul qalbinya itu, perjalanan hatinya itu kepada Allah, menuju kepada Allah. Tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan, ya, tidak difungsikan. Jadi fikroh yang makna asalnya adalah sairul qalbi ila hadrati itu tidak difungsikan fikroh itu, maka tidak ada manfaatnya itu. Sekalipun Anda itu wiritannya banyak, sekalipun ada di komunitas uzlah bersama di ruang torikoh, ya, di tempat torikoh, itu juga nggak ada artinya juga kalau Anda tidak mengkhususkan, ya, mentaksiskan, mengkhususkan pikiran-pikiran Anda, bahwa hati Anda itu dalam rangka untuk berjalan menjalankan hati Anda untuk menuju kepada Allah. Jadi la fala khaira fi uzlatin la fikra tafiha wala nuhuda, dan tiada bangkit itu maujud li fikrotin untuk fikro, la uzlata yang tidak ada uzlah ma'a bersama fikro. Begitu juga wala nuhuda, dan tidak akan pernah bisa bangkit, ya, nahdlatul ulama itu artinya kebangkitan. Tidak akan pernah bangkit, tidak akan pernah baik sebuah kebangkitan li fikrotin untuk menuju kepada fikro la uzlata yang tidak melakukan uzlah ma'a bersama fikro. Jadi penting,
orang ketika tidaklah penting begini ya, tidaklah ada baiknya ya, tidak akan bisa berkembang, bangkit untuk menuju sebuah fikrah, menuju ke sairul qalbi ila hadrati rabbi, yang mana sairu perjalanan menuju kepada Allah itu tidak dilakukan di dalam uzlah. Ada orang fikrah, mikir dirinya itu, mikir ya, pikirannya itu ingin menyatu dengan Allah, tapi tidak dilakukan dengan cara uzlah. Itu juga tidak akan pernah bisa membangkitkan dengan kuat kebangkitan pikiran hati untuk menuju kepada Allah. Itu juga akan tidak baik kalau tidak dilakukan uzlah. Jadi uzlah ini penting, akhirnya uzlah itu penting. Menyendiri, tidak bergaul dengan banyak orang. Karena yakin bahwa yang namanya sairu perjalanan menuju kepada Allah itu tidak akan pernah bangkit, bisa gumbulah, bisa kuat cengkramannya ya untuk berjalan menuju Allah kalau tanpa disertai yaitu uzlah di dalam fikrohnya itu ya. Jadi perlulah uzlah, sekalipun orang itu bisa usul tapi di keramaian orang itu masih jauh lebih bagus ya, masih jauh lebih bagus orang yang usul ketika ya orang itu sedang ada di dalam ruang tersendiri ya, ada di area tidak banyak orang, tidak bergaul dengan orang, itu jauh lebih bagus. Apa manfaatnya? Nanti ada di bawah ini kemanfaatan dan fadilah daripada uzlah itu sendiri. Idil maksud minal uzlati, karena yang dimaksudkan dengan uzlah huwa adapun maksud minal uzlah itu tafarruhul qalbi. Karena yang dimaksudkan uzlah itu adalah mengosongkan hati. Tafarruh, mengosongkan hati. Hatinya itu dikosongkan dari semua hal-hal kebendaan, dari materi-materi, dari pikiran-pikiran yang bersifat materi, benda, dunia, mal. Ya, pikirannya hanyalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengosongkan itu biar menjadi khusyuk pada Allah. Wal maksud minat tafarruh, sedangkan makna tafarruh yang dimaksudkan dengan tafarruh di sini, jadi yang dimaksudkan uzlah bermakna tafarruhil qalbi. Tafarruhil qalbi itu artinya jaulanul qalbi. Jadi menjalankan hati. Ya, menjalankan hati. Jadi hatinya dijalankan, tidak diem, tidak kosong. Kalau artinya diem dijalankan untuk berjalan menuju kepada Allah. Biar pikirannya bisa khusyuk, bisa menghadirkan Allah pikiran. Itu yang dimaksudkan tafarruhul qalbi. Jadi bukan kosong dalam arti kosong melompong begitu, tidak, tapi kosong dalam pengertian adalah jaulanul qalbi. Jadi menjelajah hatinya, menjelajah dengan segala aspeknya, yang ending kepentingannya adalah bagaimana mengerucut hanya bisa sampai usul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja melalui proses orang itu tafakur ya, tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Ada yang melalui langsung proses dengan zikir, wirid. Ada yang dengan proses orang itu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang diperoleh dari seseorang. Ada melalui proses seseorang itu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu proses untuk dalam rangka tafarruhul qalbi. Nah, makna tafarruh itu sendiri adalah jaulanul qalbi wastighalul fikrati, menyibukkan atau istighol, sibuk, itu hatinya, pikirannya ya, sibuk untuk hanya hadrati ila rabbi ya, sairul qalbi ila hadrati rabbi. Jadi disibukkan untuk itu, untuk hadir kepada Allah. Begitu hati itu mulai distorsi, nyeleweng atau berbelok, kembali terus kepada Allah yang diingat. Sekalipun tidak dalam sholat loh, ini bukan dalam sholat loh, ini dalam keseharian biasa-biasa saja, sedang diem, sedang menyendiri, itu maksudnya itu. Bukan apalagi di dalam sholat, apalagi di dalam sholat. Jadi sibuk hatinya ya, dalam rangka untuk memperjalankan hatinya menuju kepada hadrati rabbi. Wal maksudu, nah ini wal maksudu, adapun maksud min istighalil fikrati. Sedangkan apa sih tujuan daripada istighalul fikri ya, menyibukkan pikiran-pikiran dalam rangka apa? Tahsilul ilmi, untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan
menghasilkan pengertian dan keyakinan, menghasilkan ilmu akan kebesaran Allah, menghasilkan ilmu akan ma'rifah kepada Allah, begitu ya. Wa tamakkunuhu, dan menerima ilmu minal qalbi, melalui hati, menerima ya. Wa tamakkunul ilmi, maka adapun menerima ilmu billahi, tentang Allah, jadi menerima ilmu tentang Allah, makrifat kepada Allah, minal qalbi, yang bersumber dari hati. Huwa, adapun menerima ilmu ya, mengerti, memahami, meyakini akan makrifat kepada Allah, itu dawa'u, menjadi obatnya hati. Wa ghayatu sihhati, dan menjadi tujuan atau puncak kebenaran hati. Wa walladzi, itulah yang samahullah, samahu telah menyebutnya, hu akan hati yang sehat ya, hati yang sahih, itu Allah menyebutkan al-qalbas salim dengan istilah hati yang salim. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala dawuh fi sya'nil qiyamah, tentang keadaan kiamat, yang menjelaskan tentang hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u, pada hari kiamat kelak, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Apa malun, harta benda, tidak laku saja, tidak ada gunanya sudah. Dunia, harta benda yang Anda miliki ya, yang banyak sekali itu, yang Anda tumpuk-tumpuk itu, nanti pada satu saat di mana kiamat ini datang, harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk, yang kamu simpen, mulai disimpan di dalam kotak sampai disimpan di bank-bank, di ATM besar, itu semuanya tidak ada artinya harta benda itu. Maka itu sebelum kiamat datang itu manfaatkan sebelum kiamat datang. Bermakna kiamat itu bisa kematian Anda, juga bisa diartikan kiamat besar. Begitu juga wala banun, dan tidak ada pula manfaat anak-anak itu. Kalau sejak ini tidak sampean nasihati, tidak sampean bentuk, tidak sampean didik ya, maka tidak ada artinya apa-apa. Anak yang sudah kemudian punya jabatan, pangkat, itu tidak ada artinya apa-apa. Ilaman, kecuali orang ata, yang datang, siapa man Allah, menghadap Allah biqalbin salimin, dengan hati yang salim. Di saat menghadap kepada Allah, hatinya bersih, nerimo, sehat hatinya kepada Allah. Karena apa? Orang itu sudah melatih jiwa dan hatinya dengan uzlah. Ya, dengan uzlah, itu penting. Ai-sahih maksudnya adalah qalbin salim, artinya hati yang sehat. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata siapa ulama tasawuf, innal qalba, sesungguhnya hati, kal ma'iddati, seperti lambung. Ma'iddah itu tempatnya nasi itu, perut apa lambung ya, dimana ma'iddah itu lambung, tempatnya makan. Idza qawiyat, apabila kuat, apa ma'iddah atau lambung, alaiha, idza qawiyat, apabila kuat, alaiha, atas lambung, apa al-akhlatu, yaitu campuran makanan, campur-campur. Jadi hati itu, hati manusia, hati kita, qalbiyah kita itu diibaratkan seperti lambung isi makanan yang di perut kita itu ya. Apabila kuat yang namanya lambung dari makanan, aneka ragam makanan bercampur-campur ya, apabila kuat, pasti maridot, pasti akan sakit. Maridot, sakit apa yang namanya ma'iddah. Wala yanfa'uha, dan tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, akan lambung,
illal hamiyatu, kecuali harus ditarai, harus dipelihara. Agar supaya hati itu menjadi hati yang salim, maka harus dipelihara dari virus-virus, ya, penyakit-penyakit yang membuat kita termahjub, tertutup untuk ingat kepada Allah. Sama dengan perut, lambung kita kalau ingin kuat, ya jangan makan beraneka ragam, macam-macam makanan dimasukkan sampai berlebihan. Tidak ada manfaat, tidak akan guna. Ya, seseorang itu sekalipun punya lambung, ya, kalau tidak dipelihara dengan baik. Waya adapun memelihara lambung itu adalah dengan cara apa itu? Qillatu mawad, dia menyedikitkan benda-benda yang masuk kepada lambung. Ya, artinya bukan benda-benda gitu, makanan-makanan, ya, unsur-unsur makanan itu sedikitlah yang masuk ke lambung. Waman iha, dan mencegahnya akan lambung min kasrotil akhlati dari banyaknya beraneka ragam makanan yang masuk. Kolak masuk, es masuk, rujak masuk, pecel masuk, rawon masuk. Wah, ya rusak kalau seperti itu, ya. Nah, cara memelihara biar lambung kita kuat, maka kita pelihara dengan cara diantaranya adalah menyedikitkan makanan yang beraneka ragam yang masuk dalam perut kita. Sama dengan hati itu, jangan sampai hati itu diajak banyak mikir dunia, semakin banyak pikiran-pikiran, ya, dunia yang kita pikir itu maka semakin akan banyak menempel, ya, untuk direkam oleh hati. Bahas ini, harta benda ini, sawah ini, ya, rumah ini itu pasti banyak sudah. Kalau sudah bicara masalah materi, dunia, pangkat, jabatan, itu nanti akan menjadi hijab-hijab kepada hati kita. Semakin banyak pembahasan tentang dunia, materi, jabatan, macam-macam, akan semakin banyak pula yang akan memahjub kepada hati kita, sehingga hati kita itu tumpul, kering, dan gampang kena penyakit. Maka itu perlu diuslakan. Ini di antara manfaat uzlah. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ma'iddatu, maka adapun ma'idah, lambung itu baitud da'i, menjadi tempatnya penyakit. Wal hamiyatu, maka adapun menjaga, lambung itu ra'sud dawa'i, menjadi, yaitu dasar daripada obat. Jadi orang kalau menjaga sama dengan orang berobat itu. Kalau menjaga, tidak semua makan dimasukkan ke dalam perut, dan makannya juga makan sedikit. Itu sama dengan mengobati lambung. Karena apa? Karena lambung itu sebagai baitud da', yaitu tempatnya penyakit. Wa kadzalika, dan seperti lambung itu pula apa al-qalbu, adapun hati, idza qawiyat, apabila kuat, alaihi, atas hati, apa al-khawatiru, khawatir, kerentekan nafsu, omong-omong nafsu, gerakan-gerakan nafsu, ya, yang di dalam hati itu. Kalau semakin kuat wastahwada, maka akan menguasai alaihi, atas hati, apa al-khissu, rasa. Nah, akhirnya sampean pas dikuasai oleh rasa, kan, ya, dikuasai oleh rasa. Karena apa? Karena banyaknya khawatir tadi. Kalau sudah dikuasai oleh khis, marodo, maka akan sakit apa hati. Warubama, dan kadang-kadang mata akan mati apa yang namanya hati. Wala yanfa'uhu, dan tidak akan pernah memberikan manfaat hu, akan hati, illal hamiyatu, kecuali harus menjaga. Minha, dari khawatir, rentek-rentek yang menimbulkan apa? Penguasaan nafsu kepada diri kita itu. Tidak hanya itu, juga wal firoru, dan harus lari. Cara menjaganya itu loh. Ya, cara menjaga hati juga harus lari min mawatiniya, dari tempat di mana khawatir itu tinggal atau bersumber. Waya adapun khawatir itu al khalaqatu, yang dimasukkan khawatir itu adalah pergaulan. Karena khawatir itu, pergaulan itu akan menimbulkan khawatir, kerentek itu pasti. Begitu lihat orang itu, ya, orang model kayak gini, itu minimal ngerentek gitu. Ya, akan menimbulkan kerentekan. Fa idza itazala, maka apabila sudah uzlah, menghindar anin nasi, dari bergaul dengan orang, wastakmala, dan kemudian mempergunakan, memfungsikan al-fikrata, akan fikroh,
Fikra itu memungsikan apa? Hati untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dimanfaatkan, digunakan karena sudah uzlah ya, sudah menjauhi diri dari bergaul dengan orang, pasti wastakmala bisa mempergunakan fikroh, hatinya itu bisa nanti kalau sudah menyendirian. Kalau selama masih banyak orang, masih bergaul dengan orang, bergaul dengan ini itu sulit untuk wastakmalal fikroh, itu sulit ya, menggunakan, memfungsikan fikroh, perjalanan hati yang menuju kepada Allah itu sulit kalau tanpa uzlah. Kalau sudah itu najaha maka akan beruntung ya, najaha akan memperoleh apa dawa'uhu, obatnya hati, wastaqoma, dan akan menjadi jejak lurus apa qalbuhu, hatinya seseorang. Wa illa, kalau tidak uzlah, baqiya, maka akan tetap tinggal seseorang ya, orang yang tidak uzlah itu sakiman, sakit, hatta yulqillaha, sehingga bertemu, hatta yulqi alqayulqi, sehingga yalqillah, sehingga bertemu siapa man Allah dengan Allah, biqalbin sakimin, dengan hati yang sakit. Sakit dalam bentuk apa itu? Sakitnya bisyaki, yang menimbulkan ragu, wal khawatiri radiati, dan kerentek yang rendah. Nas'alullah, saya meminta kepada Allah al-afiyata, akan kesehatan dari penyakitnya hati yang berupa keraguan dan khawatir ar-radiyah. Qala Dawu sapa al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu, asraful majalisi, adapun ya paling mulianya majlis itu al-julusu, duduk mal fikrati, yang disertai dengan fikroh, dengan hati yang menuju kepada Allah, fi maidani tauhidi, di area ketauhid. Jadi katanya Syekh Junaid, majlis yang terhormat, majlis yang paling mulia adalah majlis di mana Anda ketika ada di majlis itu Anda berfikroh, Anda berfikir tentang apa? Tentang maidan tauhid, tentang area bertauhid kepada Allah. Pikiran-pikiran Anda itu memikirkan tentang bagaimana mengesahkan Allah. Terus itulah sebaik-baik majlis. Mau dimanapun majlis, mau sampean sedang ada di kantor, mau Anda sedang nyopir mobil, mau Anda sedang ada di tempat-tempat ramai, mau Anda dimanapun tempat, bahwa tempat itu akan berubah menjadi mulia kalau di situ disertakan Anda, yaitu berpikir, bertafakur tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Anda ada di tempat yang mulia ya, tempat yang bagus, yang mulia, tapi ketika Anda di situ tidak menghadirkan tauhid kepada Allah, tidak pernah bertafakur tentang tauhid kepada Allah, maka tidak menjadi mulia. Jadi kemuliaan tempat itu disebabkan karena kemuliaan pikiran kita ya, pikiran kita. Dan pikiran yang paling mulia itu akhirnya mempengaruhi terhadap majlis itu menjadi majlis yang mulia. Pikiran yang dimaksud adalah pikiran untuk selalu bertauhid kepada Allah. Wa qala Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hasan ya, Abu Hasan, simarul uzlati, adapun buahnya uzlah, ad-dhafru, memperoleh, bimawahibil minati, akan peparing-peparing karunia. Ini Masya Allah, buah daripada orang yang beruzlah itu akan memperoleh banyak sekali peparing-peparing karunia dari Allah. Waya, adapun yang dimaksudkan mawahibul minah, peparing-peparing karunia Allah itu arbaatun, ada 4. Kasyul ghotoi, yaitu mengungkap terbukanya tutup ya, Anda akhirnya dibuka oleh Allah, dibuka ya, pikiran Anda dibuka, hati Anda dibuka, bersih hati Anda, sehingga Anda bisa melihat alam malakut, alam ghaib, macam-macam rahasia Allah sampai akan diperlihatkan. Wa tanazzulur rahmati, yang kedua adalah akan diturunkannya rahmat, akan boleh rahmat, akan dapat kasih sayang Allah SWT. Wa tahaqququl mahabbati, dan sebagai bukti mahabbah yang sejati, akan mendapatkan kesejatian cinta kepada Allah. Yang terakhir adalah lisanus sidqi, lisan Anda akan selalu jujur
fil kalimati di dalam berucap. Kalau Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala dawuh falamma i'tazalahum ketika menjauhkan diri Ibrahim dari orang-orang musyrikin, wama dan sesuatu ya'buduna yang mereka sembah oleh orang-orang musyrikin min dunillahi dari yang selain Allah, wahabna maka kami akan berikan lahu kepada Ibrahim. Gara-gara apa? Gara-gara Ibrahim mau uzlah. Inilah manfaat hikmah daripada orang yang mau beruzlah kepada Allah. Nanti untuk kajian berikutnya, wa'lam anna fil khalwati asyru fawaid. Ketahuilah bahwa di dalam khalwah itu ada 10 faidah. Insyaallah kajian ini kita akan lanjutkan di durasi selanjutnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.